Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, how are you today? Apa kabar kalian semuanya? Ya, fine ya, baik-baik saja. Oke, I'm in here fine too. Saya baik-baik juga di sini. Oke, student, seperti biasa ya, sebelum kita untuk mengikuti pelajaran hari ini, before we study, lebih baik kita untuk berdoa menurut agama kita masing-masing. Oke, let's pray. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, finish. Ya, selesai kita berdoa. Siap ya? Ready? Oke, student, for today, untuk hari ini kita masuk dalam materi yaitu descriptive text ya. Kita sudah masuk ke dalam materi teks ya. Teks ini ada beberapa, tidak hanya cuma satu ya. Kenapa? Ini adalah teks yang pertama ya, kalian kelas 7 untuk membuat paragraf ya, karangan paragraf yang sangat mudah dulu, yaitu descriptive text. Tapi tidak kemungkinan kalian nanti kelas 8 akan diulang kembali pelajaran descriptive text. Maka pahami pada saat sekarang ini dulu ya. Oke, sebelum kita masuk ke descriptive text, saya akan tanyakan the last semester ya, kalau tidak salah kita sudah mempelajari tentang struktur grammar ya, struktur present tense. Present tense. Masih ingatkah kalian present tense? Iya, present tense yaitu kalimat yang biasanya kita gunakan sehari-hari ya, sudah menyatakan suatu kebenaran umum ya, atau kalimat yang akan kita gunakan untuk suatu perbuatan yang kita ulang-ulang sehari-hari kita gunakan ya, kita lakukan, kita gunakan descriptive text ya. Descriptive kita gunakan present tense ya. Kenapa masuk ke dalam present tense dulu? Miss ingatkan karena nanti masuk ke dalam descriptive text juga ya. Descriptive text itu present tense ya. Ada nominal sentence ya. Nominal sentence itu adalah yang berisikan tentang to be ya, kalimat yang terdiri dari kata sifat, kata benda atau menyatakan tempat. Dia menggunakan is, I am, are. Ingat ya, to be, is, I am, are. Miss tidak tampilkan, kalian harus ingat lagi atau buka lagi nanti ya. Dan untuk verbal sentence dia menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, kata kerja bentuk pertama. Dan untuk kata kerja bentuk pertamanya, untuk subjeknya I, you, they, we, dia kata kerja bentuk pertama. Untuk kalimat negatif kan do, not, negatifnya. Dan untuk subjeknya she, he, it ya, dia menggunakan kata kerja bentuk pertama tapi ada imbuhannya, ada yang dikasih es, ada yang tambahkan es, ada juga yang ditambahkan s saja. Ingat ya? Oke. Dan untuk kalimat negatifnya menggunakan does not. Kata kerja bentuk pertama kembali lagi ya. Nah, ya ini pendahuluan, Miss jelaskan, Miss ingat-ingat kembali. Kalian cari-cari lagi materi tentang present tense yang sudah saya berikan dahulu. Ya, kita masuk ke dalam pengertian descriptive text ya. Kita masuk ke dalam pengertian descriptive text. Apa sih descriptive text itu? Ya, descriptive text itu adalah text which tells us what a person or a things is like ya, seperti describe the character of person, animal, place or things. Ya, artinya sebuah teks yang menjelaskan kepada kita tentang suatu benda, misalnya mendeskripsikan karakteristik orang, hewan, tempat, binatang atau suatu benda. Ya, ini adalah tentang pengertian descriptive text ya, sebuah teks yang menjelaskan kepada kita tentang suatu benda ya, atau tidak hanya benda saja ya, tentang orang, hewan ya, atau yang lainnya. Udah masuk ke pengertian descriptive text. Sekarang kita apa sih tujuan dari descriptive text ya? Tujuan descriptive text ya,
Ini tujuan descriptive text, purpose ya, bahasa Inggrisnya purpose of descriptive text. Kenapa misalkan jelaskan seperti ini? Karena setiap teks nanti mempunyai purpose yang berbeda-beda. Purpose, tujuan dari teks descriptive text tersebut adalah yang pertama, its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Ya, artinya yaitu mendeskripsikan tentang, mengungkapkan tentang orang, tempat atau benda, ya, secara spesifik. Itu ya, tujuan dari descriptive text. Ya, nanti ada tag lagi, naratif tag, prosedur tag lain lagi. Ya, kalian pahami yang satu tag ini dulu ya. Tujuannya yaitu untuk to describe. Nanti misalkan kasih soal lebih jelas lagi ya. Oke. Sudah masuk ke dalam purpose tujuannya, kita masuk ke dalam ciri-ciri descriptive text atau the characteristic of descriptive text, karakteristiknya ya. Karakteristiknya yaitu menggunakan I am, is, are ya. Verb yang digunakan yaitu atribut seperti to be, am, is, are apabila kalimat tersebut nominal sentence ya, bukan ada kata kerjanya. Dan berikutnya using dan berikutnya yaitu using simple present. Nah, nih masuk ke dalam ciri-ciri descriptive text tadi, menggunakan descriptive menggunakan simple present tense ya, dan fokus ya. Berikutnya ciri-cirinya fokus kepada satu objek saja. Contohnya kita akan menggambarkan tentang sekolahan Nah, kita menggambarkan sekolah SMP 1 ya, cukup fokus ke SMP 1 itu saja ya, tidak SMP yang lain. Contohnya kita menggambarkan kucing. Nah, kucing siapa yang akan kita gambarkan? Ya, fokus ke kucing itu saja, bukan kucing-kucing secara umumnya ya. Ini dari ciri-ciri dari descriptive text. Oke. Berikutnya yaitu structure ya, structure atau strukturnya ya, struktur dari descriptive text ya. Setiap teks mempunyai struktur berbeda-beda. Untuk descriptive text ini adalah generic structure-nya yaitu ada dua, yaitu identification ya, identification sama dengan yang berikutnya yaitu description. Ada dua ya untuk descriptive text tersebut. Oke, saya akan jelaskan. Apa sih paragraph identification itu? Paragraph identification itu adalah in this part, identification content about the general introduction of a person, place, animal, or object will be described. Yang artinya bagaimana identifikasi ini berisi tentang pendahuluan umum ya, tentang orang atau tempat atau hewan atau suatu objek yang akan kita deskripsikan. Ya, bisa juga fungsinya yaitu the function of identification is to introduce something we describe in order the reader and the listener are not misunderstanding. Identifikasinya berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti. Nah, maksudnya sini Miss akan jelaskan ya. Identification ini adalah kalimat atau paragraf tentang pendahuluan. Nah, contohnya di sini misalkan jabarkan tentang SMP 1 ya. SMP 1 my school, sekolah saya. Judulnya my school, sekolah saya. Nah, masuk ke identification-nya paragraf. My school is SMP Negeri 1 Bukit Kemuning, ya. Dan the location on Jalan Dharma Bakti Bukit Kemuning. Nah, itu sudah, ya. Bisa gunakan jalan juga boleh karena kita di Indonesia di situ JL, jalan, ya. Kalau kita di luar negeri street, ya. Kalau kita di sini cari alamat di Jakarta gunakan street, nggak ada di situ ya, karena sih orang Indonesia semua di situ, nggak ada orang luar negeri ya. Jadi bisa gunakan JL atau jalan kalau kita menjelaskan tentang alamat in Indonesia. Kecuali kalau kita ke luar negeri ya kita gunakan street ya, bisa. Nah, itu dia, kita pendahuluan menjelaskan ya, atau pengenalan apa yang akan kita jelaskan di teks berikutnya ini ya. Contohnya kita tentang hewan ya, my cat, kucing saya. Nah, berarti my cat judulnya kucing saya. Oke, my cat is Bunny, kucing saya adalah Bunny ya.
Nah, itu dia perkenalan namanya, yaitu Bunny. Ya, masuk ke dalam identification. Ya. Next berikutnya yaitu description. Structure berikutnya yaitu description. Ya. Description itu adalah its contain a description of something such as animal, things, place or person by describing its feature, form, color or anything related to what the writer describes. Ya, artinya yaitu pada bagian deskripsi ini berisikan tentang ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda atau orang atau binatang yang akan kita jelaskan, penulis jelaskan. Ya, itu description-nya. Berarti structure description ini menjelaskan tentang ciri-ciri khususnya, ya. Masuk ke dalam berikutnya, ya. Contohnya, SMP Negeri 1 Bukit Kemuning mempunyai 27 kelas, ya. Mempunyai 27 kelas. Satu moskyu, satu musola, ya, satu ruang guru, satu ruang kepala sekolah. Nah, itu ciri-ciri khususnya, dan mempunyai taman yang indah, ya, dan mempunyai warna dinding berwarna biru. Nah, itu ciri-ciri khusus dari SMP 1 contohnya, ya. Dan kalau tentang hewan tadi, ya, tadi Bunny, ya, pengenalan tadi namanya Bunny. Oke, dia mempunyai mata besar berwarna hitam, ya, bulunya berwarna coklat, ya, dan seterusnya. Itu namanya description text, ya. Dia masuk ke structure descriptive text, ya. Ada dua enak, ya, kalau pertanyaannya sebutkan generic structure dari descriptive text. Kamu jawabannya ya identification sama description. Jawabannya hanya itu kalau bentuk pertanyaannya. What is generic structure of descriptive text kalau bentuk pertanyaan seperti itu, ya. Tapi identification ini selalu di awal paragraf, nah, ya, di awal paragraf, tidak boleh, atau di awal kalimat pada paragraf pertama, ya, tidak boleh di akhir paragraf atau tengah-tengah paragraf. Dan identification ini hanya ada satu paragraf, ya. Dan kalau description ini boleh, ya, boleh lebih dari satu paragraf, ya. Description ini adalah setelah identification. Oke, next, ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh, yo. Example. Contoh di sini adalah my dog. Anjing saya, my dog, ya. Kalian lihat, ya, ini cute, ya, lucu, ya. Anjingnya siapa, nak? Anjingnya penulis, bukan punya saya, ya. Contohnya saya yang nulis, ya, berarti my dog penulis. Di sini nggak disebutkan siapa penulisnya, ya. It is a male golden retriever dogs, ya. Dia jenis anjing retriever golden, emas laki-laki, ya. I really love him. Miss, kok digunakan him? Miss bertanya, ini kan binatang, bukannya it? Iya, boleh gunakan it, boleh gunakan him juga boleh, karena di sini disebutkan dia jenis kelaminnya adalah jantan atau laki-laki. Boleh kita gunakan him supaya kita jelas juga. Kalau it kan kita nggak tahu, ya, laki-laki atau perempuan, ya, kalau it, ya. Tapi kalau penulisnya menggunakan kata him, berarti kita sudah tahu, oh, berarti anjingnya itu adalah laki-laki, walaupun dia bukan manusia, walaupun dia hewan, ya. Oke. I really love him as my pet, atau I really love it as my pet. Gunakan salah satu saja, jangan dua-dua him sama it, jangan, ya. Saya sungguh menyukainya sebagai my pet. Pet ini adalah binatang peliharaan. Sebagai binatang peliharaan saya, ya. His name, kepunyaan laki-laki, kan? His kan kepunyaan laki-laki itu, iya. Atau its name untuk kepunyaan benda juga boleh. Its name, gunakan salah satu. Oh, his name, oh, berarti jenisnya anjingnya itu adalah laki-laki. Is Coco, namanya adalah Coco. Nah, kalimat ini adalah, paragraf ini adalah apa, tadi namanya? Identification, ya. Kalimat identification structure-nya masuk, ya. Berikutnya kita masuk setelah identification, yaitu structure description, ya. Description memperkenalkan atau menjelaskan ciri-ciri khususnya, ya. He, boleh kita gunakan he karena ini jenisnya laki-laki, ya, atau kita gunakan it
ya. Kalau it berarti kita yang dengar nggak tahu itu laki-laki atau perempuan ya, tapi kita gunakan he juga boleh ya. He has, dia mempunyai bulu yang berwarna coklat ya. Bulu yang berwarna coklat. Ini bulu nak. Tapi beda ya dengan bulu unggas seperti burung, ayam, bebek, dia bukan fur ya. Kalau ayam, bebek itu dia bukan fur ya, tetapi dia feeder. Oke. Dia feeder, tulisannya seperti ini ya, feeder. Nah, ini adalah bulu unggas ya. Ini adalah bulu untuk unggas ya. Ini untuk unggas. Bulu untuk unggas seperti ayam, bebek, dia feeder ya di sini ya. Oke, misalkan hapus. Sudah, silakan bisa hapus. Dan kalau di sini fur berarti dia bulu-bulu mamalia lah ya. Bulu-bulu halus, yang punya bulu halus apa? Kucing, anjing, kelinci, kuda, kera. Nah, itu dia menggunakan fur ya, bulu. Oke. He has brown fur, dia mempunyai bulu berwarna coklat. His fur atau its fur, bulunya really soft, begitu lembut, soft ya. And he likes. Nah, kenapa ini gunakan s nak, likes-nya? Nah, ingat present tense kemarin, kalau subjeknya dia he atau it, dia kata kerjanya ada imbuhannya. Kenapa tambahkan s? Ingat, ini karena tambahkan s saja, karena diakhiri dengan huruf e ya. Bisa kalian pahami lagi. To be rubbed. Oke. Miss ulangi. His fur is really soft and he likes to be rubbed. Dia suka rub itu maksudnya mengelus-ngelus lah ya, menggosok-gosok its belly, bulunya. He has atau it has long tail, dia mempunyai ekor panjang dan big body, tubuh yang besar. Nah, ciri-cirinya ya. I always take him, saya selalu membawanya for walk, untuk berjalan-jalan, berkeliling ya. Because he really like it, karena dia anjingnya tersebut like it, menyukainya. Menyukainya itu menyukai jalan-jalannya maksudnya ya. Dia suka jalan, rock wall. Coco is already ya, as the part of our family. Coco sudah kita anggap sebagai bagian dari our family ya, sebagai bagian dari keluarga kita. Coco dianggap sebagai bagian dari keluarga kita. Kata siapa tuh? Kata writer, penulis. Paham ya? Ini sedikit short paragraf ya, short text ya, teks pendek atau paragraf pendek. My dog judulnya. Jenis teks deskriptif. Oke, sudah kita pahami? Sekarang kita jawab pertanyaan yuk. Pasti ada pertanyaan nanti di dalam soal-soal, tidak hanya teks doang ya, tapi ada pertanyaan. Oke, pahami pertanyaannya. What type of the text above? Jenis apa teks di atas? Ini jenis teks apa? Pertanyaannya yo. Jawabnya apa? Teks apa? Sudah saya jelaskan tadi. Oh, my dog. My berarti lebih khusus, spesifik, berarti itu adalah teks deskriptif. Oke, jawabannya deskriptif teks ya. Jawaban pertama, pertanyaannya what type of the text above? Jawabannya yaitu deskriptif teks. Oke, the second question, what is the purpose of the text? Apa purpose? Purpose itu adalah tujuan ya. Apa tujuan teks di atas? Kita lihat dulu. Tujuan tadi di mana? Tujuan tadi di atas ya. Oke. Nah, tujuan di teks tadi. Mana tujuan tadi? Nah, teks nomor 1 ya. Tujuannya tadi purpose. Nah, the purpose of the text, tujuan yaitu describe. Describe-nya tentang apa itu? Ya, tentang apa ini teksnya? Tentang dog. Dognya siapa? Dognya penulis, ya kan? Ya, berarti penulisnya writers gini ya. Berarti describe about the writer. Jangan kamu tulis my. Ya, kalau kamu tulis my dog, ya, mendeskripsikan tentang my dog, kamu akan judulnya my di sini ya salah. Berarti dia itu mendeskripsikan tentang anjing kamu yang di rumah, bukan anjingnya penulis ya. Yang bilang penulis itu kan orang si penulisnya, sedangkan ini yang bertanya orang lain, yang jawab kamu kan. Nah, berarti di situ kenapa penulisnya tidak dikasih
tidak dikasih nama, tidak menyebutkan nama, ya berarti kita tulis the writer saja, penulis, writers. Oke, nah anjingnya penulis ya. And describe about the writer's dog. Number 3, what is the writer's dog name? Ya. Siapa nama anjingnya penulis? Coco. Coco kan tadi? Oke. Number 4. What does the dog look like? Ingat nggak nak pertanyaan yang seperti ini kemarin? The last meeting. Nah, Mr. Balkan ingat nggak? Yang ada kata pertanyaan look like. Oke. Iya. Ingat tidak? Ya, ini adalah pertanyaan untuk seperti tentang bertanyakan tentang ininya ya, seperti apa dia. Oke, bukan yang jelas bukan untuk sifatnya. Kalau untuk sifatnya, bertanya tentang sifatnya, berarti pertanyaannya what? Ingat nggak? What is the dog like? Bedakan ini pertanyaan ini sama nomor 5. Nah, kalau ini dia menyatakan sifatnya ya, tentang sifatnya. Nah, kalau di sini yang Miss tanyakan adalah bukan sifat, tetapi what does the dog look like, tentang karakteristiknya. Ya, seperti apa karakteristiknya? Oke, yaitu has brown fur. Betul nggak? Dia mempunyai bulu warna coklat, bulunya sungguh lembut, dan dia mempunyai ekor panjang dan badan yang besar. Itu tentang karakteristiknya, dia mempunyai seperti itu. Ya kan? Iya, oke. Di sini ingat kalian paham pertanyaan yang kemarin ya. Sekarang coba Miss tanya tambah lagi. What is the generic structure? The text above. Nah, kamu kalau sudah kenal itu jenis teks deskriptif, berarti jawabannya apa? Oke, jawabannya ya jenis strukturnya apa tadi? Identification sama apa? Ada 2 kan? Sama sama apa yo? Description, itu jawabannya. Kalau what is the generic structure the text above ya. Nah, kalian nih, what does the dog look like? Seperti apa dia? Tentang karakteristiknya ya, bukan tentang sifatnya. Oke ya. Itu ada bentuk pertanyaan ya nak ya, pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang berjudul my dog. Nah, sekarang di sini misalkan berikan lagi tentang teks deskriptif lagi. Ya, tentang deskriptif lagi yaitu my rabbit. My rabbit tentang kelinci saya. Oke, I have rabbit. Saya mempunyai seekor kelinci. Nah, berarti perkenalannya dia cuma dikit ini, identification. Ya. Nah, dan yang seterusnya ini sampai sini adalah tentang description-nya ya. Bulunya putih dan has black spot, titik total atau bintik-bintik berwarna hitam. He has long ear, dia mempunyai telinga panjang, and short tail, ekor yang pendek. He also has cute, dia juga cute. Red, ya, dia mempunyai mata yang cute, imut, red, warna merah, ya, dan besar. My rabbit likes, suka makan carrot, wortel, and other vegetable, dan sayuran lainnya. When, ketika I release my rabbit, ketika saya mengeluarkan, maksudnya ya, kelinci saya of his dari his cage, kandang ya, he always jump, dia selalu melompat everywhere, kemana saja, and hard to, sulit untuk menangkapnya. So I just put him, saya hanya meletakkannya on his cage because, di dalam kandangnya, I'm afraid, ya, karena I'm afraid, saya takut, that, bahwa, he make, dia mungkin run away, melarikan diri. I don't wanna, artinya saya tidak ingin, lost, kehilangan my rabbit, kelinci saya, because I love him very much, saya sangat menyayanginya. Nah, ini teks deskriptif tentang rabbit.
Ya, tagnya sudah Miss jelaskan. Untuk pertanyaannya nanti Miss ambil tugas yang akan Miss bagikan ke WA grup kelas masing-masing pelajaran bahasa Inggris. Ya nak ya. Dan jawabannya jangan kamu kirim melalui WA, tapi tetap kalian tulis di buku latihan khusus bahasa Inggris. Tulis tugas 2 ya. Kalau pelajaran minggu lalu tulis tugas 1. Ya, untuk yang minggu ini nanti kamu tulis tugas 2 dan pertanyaannya akan menyusul Miss bagikan esok ya pada saat pelajaran ditayangkan. Oke, di grup kelas masing-masing. Oke, I think enough for today. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Cukup kalian pahami. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Bye bye.